Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Anggun Bunga Ramadan, NPM 231261209003, Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini kita akan membahas tentang MSDM tentunya. SDM dan organisasi kerja. SDM dan organisasi kerja adalah suatu kesatuan. Sebuah organisasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak terdapat sumber daya manusia di dalamnya sebagai penggerak roda organisasi. Apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dan SDM? Yaitu SDM merupakan suatu individu yang beroperasi dan menjadi bagian suatu industri atau institusi yang mana pada umumnya dikenal sebagai karyawan, pegawai, tenaga kerja, buruh, dan sebagainya. Sedangkan manajemen sumber daya manusia ialah suatu ilmu atau aturan untuk mengelola hubungan dan peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara optimal. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif dalam pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam perusahaan, bagian MSDM biasanya dipegang oleh HRD. Apa itu HRD? HRD merupakan singkatan dari Human Resource Department yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM sebuah perusahaan. Bentuk pengelolaan SDM tersebut mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen, pengembangan, manajemen performa, penentuan nilai gaji atau kompensasi, hingga meningkatkan hubungan kerja. Lalu, apa sih fungsi dan manfaat dari MSDM? Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Manfaat MSDM yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi atau keahliannya masing-masing. Yang kedua, dapat meningkatkan kerja cepat dan tepat. Ketika pekerjaan ditangani oleh ahlinya, maka output yang dihasilkan akan sesuai dengan harapan dan dapat diselesaikan lebih cepat. Yang ketiga, efisiensi penggunaan anggaran. MSDM yang baik sangat mempengaruhi efektivitas seorang pemimpin dalam mengelola organisasi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Manajemen SDM yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja dari karyawan. Dalam organisasi tentunya memiliki misi dan juga strategi. Apa itu misi dan strategi? Yang pertama, visi misi adalah fondasi yang membantu organisasi menuju kesuksesan. Dengan adanya visi dan misi tersebut, visi misi yang jelas, organisasi dapat meraih tujuan mereka dengan lebih baik dan efektif. Strategi organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, dan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Strategi yang efektif harus mencakup pernyataan yang jelas, menentukan tujuan utama atau tujuan yang akan dicapai ke depannya. Nah, jadi manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu pendekatan strategis dalam mengelola aspek-aspek terkait dengan tenaga kerja atau karyawan dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kontribusi individu-individu dalam organisasi serta mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.
Oke, sekian secuil penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana minasang.